wabarakatuh. Halo, nama aku Fatimah Zahra, mahasiswa di Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Aku akan menjelaskan tentang Plato, seorang filsuf terkenal dan besar. Namanya selalu disebut dalam pembahasan tentang filsafat maupun di luar filsafat. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada usia 80 tahun atau tepatnya pada tahun 347 sebelum Masehi di Athena juga. Plato lahir dari keluarga aristokrat atau bangsawan, keluarga yang terkemuka dan kaya, memiliki peran penting pada politik Athena. Saat kecil, Plato bercita-cita menjadi seorang bangsawan. Namun rasa kekecewaannya kepada sikap para pemimpin kelak menjadikan dia seorang filsuf. Karena Plato lahir dari keluarga bangsawan, dia mendapat pendidikan bermusik, melukis, berpuisi, menulis naskah dan gimnastik, juga filsafat. Awalnya Plato belajar filsafat bersama Kratilos yang mengajarkan bahwa segala sesuatu itu berjalan seperti air. Namun pemikiran ini tidak sesuai dengan pandangan Plato. Saat Plato berumur 20 tahun, dia bertemu dengan Sokrates dan akhirnya mendalami filsafat. Plato juga menjadi pengikut Sokrates yang setia. Sokrates mengajarkan Plato cara belajar, berpikir, dan apa yang harus dipikirkan. Kematian Sokrates pada tahun 399 sebelum Masehi karena dihukum mati membuatnya marah kepada rezim Athena, dan hal ini juga membuatnya menjauh dari keluarganya yang memiliki peran dalam pemerintahan. Plato memilih jalan hidup untuk tidak menikah dan mengabdikan dirinya mencari kebenaran. Plato mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan, yaitu eudaimonia atau pemenuhan. Pasca eksekusi Sokrates, Plato merasa khawatir dengan keselamatan dirinya. Akhirnya ia mengembara dan juga untuk mencari kebijaksanaan. Dimulai dari Megara di mana Euklides mengajarkan pengetahuannya, lalu dilanjut ke Irena di mana dia belajar matematika bersama Theodoros dan juga mengajarkan filsafat dan menulis. Lalu dilanjut ke Italia Selatan sampai ke Sirakuasa, di mana saat itu Sirakuasa dipimpin oleh raja yang bernama Dionysos. Dionysos mengajak Plato untuk tinggal dan mengajar di istana. Hal ini karena Plato merupakan pujangga yang cukup terkenal di Yunani. Menurutnya, itu bisa menaikkan prestis Dionysos. Menurut Plato, agar keadaan sosial yang baik dan negara yang ideal, maka pemimpin harus menjadi filsuf. Dan menurutnya, pemimpin merupakan pelindung rakyat. Pelajaran-pelajaran Plato menitik beratkan pada moral. Hal ini menjemukkan Raja Dionysos dan raja-raja selanjutnya. Upaya dia untuk menerapkan pemikiran-pemikirannya di Sirakuasa selama 12 tahun menjadi gagal dan sia-sia. Akhirnya dia kembali lagi ke Athena dan mendirikan Akademia yang merupakan universitas pertama di dunia. Pada tahun 387 sebelum Masehi, tepatnya di Baradaya, Athena. Akademia memiliki kurikulum yang komprehensif seperti pendidikan astronomi, matematika, biologi, teori politik, dan filsafat. Setelah dibukanya sekolah filsafat ini menarik perhatian masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Yunani. Muridnya yang paling terkenal bernama Aristoteles yang berasal dari Makedonia. Kelak, Aristoteles ini juga menjadi ilmuwan dan filsafat yang terkenal. Plato memiliki ciri khas dari Aristoteles maupun gurunya yaitu Sokrates. Dia lebih menitik beratkan tentang ajaran kebijaksanaan dan bagaimana cara berpikir kritis. Pemikirannya yang paling fenomenal yaitu tentang dunia ide atau gagasan. Menurut Plato, manusia itu berada dalam dua dunia, yaitu dunia ide dan dunia fisik.
Menurut Plato, dunia fisik, tempat di mana kita tinggal, merupakan bayangan dari dunia ide yang bersifat kekal dan abadi. Ide yang dimaksud Plato ini tidak sama dengan ide atau gagasan atau pemikiran yang ada di kepala kita. Menurut dia, ide atau gagasanlah yang berasal dari dunia ide. Cukup menarik, bukan? Banyak yang beranggapan bahwa dunia ide yang dimaksud Plato ini sama dengan teori Tuhan dalam agama-agama samawi. Bahwa dunia yang kita tinggali ini hanyalah fata morgana dan di sisi Tuhanlah dunia yang abadi. Teori dunia ide ini juga dikenal dengan allegory of the cave. Plato menggambarkan sekelompok orang di dalam gua yang terbelenggu oleh rantai kaki yang sedang melihat bayangan yang terpantul dari matahari. Salah satu orang yang berada di kelompok itu melangkah keluar dan menyadari bahwa bayangan itu datang dari sinar matahari yang di luar. Lalu orang tersebut berteriak, "Lihatlah, ada matahari di luar sana." Ini bermaksud manusia sering sekali dibodohi oleh suguhan-suguhan sehingga malas atau lupa untuk mempelajari apa sesungguhnya yang ada di balik suguhan-suguhan itu. Menurut Plato, pendidikan tidak hanya terpatri pada sebuah kertas yang bernama sertifikat atau gedung sekolah. Melangkahlah keluar seperti seorang lelaki yang terbelenggu oleh rantai itu dan pelajari lebih dalam apakah yang ada di depan mata Anda itu nyata dan sudah benar. Selain pemikiran yang fenomenal ini, Plato juga menulis banyak buku yang juga dari pemikiran-pemikirannya bersama Socrates. Ada 36 buku, diantaranya adalah The Symposium, The Law, The Meno, dan The Apology. Penerapan pemikiran Plato pada dunia pendidikan yaitu pertama, penggunaan diskusi dalam metode pembelajaran. Seperti yang kita tahu, Plato selalu mengajarkan bagaimana berpikir kritis dan selalu berpikir secara bijaksana. Yang kedua, yaitu gagasan bahwa universitas merupakan titik tertinggi dari sistem pendidikan publik, terutama untuk pengajaran dan riset. Yang ketiga, yaitu divisi sekolah dan kurikulum atas tingkatan-tingkatan, yakni tingkat dasar, tingkat kedua, dan tingkat lanjut, seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Keempat, yaitu sistem koedukasi. Sistem pendidikan yang memberikan pelajaran kepada anak laki-laki dan anak perempuan dalam satu ruangan yang sama dan pembelajaran secara bersamaan. Yang kelima, yaitu kombinasi pendidikan fisik dan mental pada tingkat prariset. Plato ingin filsafat membantu kita dalam mengubah dunia. Teruslah terinspirasi oleh pemikirannya yang bijaksana. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.